Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan membahas tentang video yang pertama, yaitu beton sedikit semen Portland atau High Volume Fly Ash Concrete. Adalah semen yang menggunakan bahan pengikat atau tambahan yang umumnya seperti abu terbang di dalam semen. Portland atau beton berkisar antara 0 sampai 30%, yang dimana pada bahan pengikat itu berupa abu batu bara, trash, slag, dan semen Portland. Ada pula bahan pengisi berupa agregat kasar dan agregat halus, dan bahan tambah lainnya seperti supervisor, pengendali waktu pengikatan. Penggunaan abu terbang dalam beton terdiri dari 62% agregat, 16% Portland semen, 16% air, dan 6% abu terbang. Adapun beberapa alasan penggunaan abu terbang dalam beton sedikit semen Portland antara lain: 1. Beton lebih awet dan lebih tinggi kekuatannya pada saat abu terbang sesuai spesifikasi dan proporsi tertentu digunakan dalam beton. 2. Abu terbang dari batu bara menggunakan produk samping dari pembakaran batu bara untuk produksi listrik, sehingga harganya jauh lebih murah dari semen Portland. 3. Penyediaan listrik nasional di Indonesia dapat dalam paket 35.000 mW masih didominasi PLTU batubara atau 80% yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus, pemerataan pembangunan di Indonesia yang sedapat mungkin memanfaatkan material lokal dan menggunakan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Yang dapat saya pelajari dari materi video yang pertama, yaitu beton sedikit semen Portland, yaitu jika kita menggunakan teknologi beton segar sedikit semen Portland, kita dapat memanfaatkan beton yang lebih ramah lingkungan, karena terdapat 12,6 juta metrik ton beton mentah dari alam yang digunakan dalam beton setiap tahunnya. Selain itu, produksi beton semen Portland menyumbang 5% atau 1 ton karbon dioksida di dunia setiap tahunnya. Maka dari itu, dengan mempelajari dan menerapkan beton sedikit semen Portland, kita bisa lebih menjaga lingkungan. Untuk penerapan di dunia konstruksi, yaitu dapat digunakan untuk pembangunan jalan, area pelabuhan, dan landasan pacu bandara. Ketahanannya terhadap tekanan tinggi menjadikannya cocok untuk infrastruktur berat digunakan dalam pembangunan gedung bertingkat, jembatan, dan bendungan untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan, dan bisa digunakan pada konstruksi jalan pedesaan atau jalan dengan lalu lintas ringan. Kemudian kita masuk pada bagian video kedua, yaitu membahas tentang beton tanpa semen atau geopolimer konkret. Dalam proses geopolimerisasi, larutan alkali seperti kombinasi NaOH dan NaCO03 digunakan untuk bereaksi dengan silika dan aluminium yang terdapat pada mineral pozolan, seperti abu terbang yang akan membentuk bahan pengikat atau binder. Lanjut pada bahan penyusun beton tanpa semen, bahan pengikatnya harus ada material sumbernya seperti abu batu bara dan trash. Ada larutan bisa seperti natrium hidroksida, ada juga bahan pengisi yaitu agregat kasar dan agregat halus. Terakhir ada bahan tambah lain harus disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti contoh menggunakan abu terbang, alasannya karena beton lebih awet dan lebih tinggi kekuatannya pada saat abu terbang digunakan dalam beton. Abu terbang dari batu bara merupakan produk samping dari pembakaran batu bara untuk produksi listrik, sehingga harganya jauh lebih murah dari semen Portland. Untuk menghasilkan kinerja beton geopolimer yang diinginkan, hal yang diperhatikan yaitu 1. Karakteristik abu terbang, 2. Rasio abu terbang, 3. Konsentrasi NaOH, 4. Rasio terhadap Na2SiO3, 5. Rasio pasta atau binder, 6. Penggunaan bahan tambah. Yang dapat saya pelajari dari materi video kedua yaitu membuka wawasan baru dalam teknologi material konstruksi, terutama terkait inovasi ramah lingkungan. Sebagai contoh, geopolimer konkret menggunakan emisi karbon karena tidak menggunakan semen Portland. Pemanfaatan limbah seperti material konstruksi dapat mengurangi masalah lingkungan. Tidak hanya mendapatkan wawasan teknis, tetapi juga kontribusi terhadap upaya global mengurangi dampak lingkungan dari konstruksi konvensional. Ini juga membuka peluang untuk inovasi dalam konstruksi material di masa depan. Contoh penerapan di dunia konstruksi berupa proyek jalan raya di Australia yang menggunakan geopolimer konkret berbasis fly ash untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan durabilitas. Ketahanan tinggi terhadap suhu ekstrim membuat geopolimer konkret ideal untuk fasilitas industri dan terowongan. Paving block ramah lingkungan banyak digunakan pada area publik seperti taman, kota, dan trotoar. Selanjutnya kita masuk pada video terakhir yang membahas tentang beton kinerja tinggi. Beton kinerja tinggi berbeda pada beton biasa yang kita spesifikasikan berdasarkan kekerasannya. Berbeda dengan beton kinerja tinggi yang akan lebih dari satu syarat. Syarat-syarat beton kinerja tinggi itu ada kekuatan tinggi, kekuatan pada umur muda, modulus elastisitas, ketahanan abrasi, ketahanan pada lingkungan korosif,
permeabilitas rendah, dan kemudahan dalam pelaksanaan. Keunggulan dari beton mutu tinggi pada beton biasa, contohnya pada pembuatan beton biasanya memerlukan banyak elemen, sedangkan jika menggunakan beton yang mutunya tinggi akan dibutuhkan elemen yang lebih sedikit, sehingga kita hemat dalam penggunaan. Untuk pengujian tidak hanya ada tes kuat tekan, tapi juga ada pengujian kuat lentur, pengujian ketahanan abrasi, pengujian permeabilitas, dan pengujian penetrasi dan lainnya. Apa yang saya pelajari dalam materi ini, yaitu yang saya pelajari dari video kuat kinerja beton adalah beton bisa memadat sendiri menggunakan persyaratan dalam kinerja dalam pembuatan betonnya, dan pengujian tidak hanya ada uji kuat tekan tapi juga ada uji kuat lentur. Sedangkan untuk penerapan di bidang konstruksi, bila untuk pembuatan terowongan yang lebih tahan terhadap tekanan air dan tanah, dan penerapan pada konstruksi jembatan dengan bentang yang lebih panjang dan beban yang lebih besar. Baik, sekian video dari Putra Eka Nugraha, KBGA NIM 230120002. Terima kasih. See you next time.